Saya jelaskan dulu apa sih ketuban pecah dini itu. Nah, ketuban pecah dini adalah ketuban yang pecah sebelum waktunya. Kapan waktu yang tepat untuk si ketuban pecah? Itu saat pembukaan lengkap atau saat mendekati kala 2, buka 9, buka 10, itu ketuban pecah itu adalah sesuatu yang normal. Sedangkan untuk ketuban pecah dini itu adalah ketuban yang pecah di bawah usia 37 minggu atau masih pembukaan 1 sampai 3 atau di bawah pembukaan 4. Itu kita biasanya sebut ketuban pecah dini. Dan ada juga ketuban yang enggak pecah. Kalau pecah itu kan bior, airnya keluar ya, Mams ya. Tapi merembes. Merembes itu yang ngalir aja ngalir terus, itu ketuban, itu juga disebut ketuban pecah dini. Dia merembes karena bocor alus ya, Mams ya, kayak balon diisi air, kalau kecubles jarum satu tul aja dia kan pasti merembes terus ya, kayak gitu, Mams. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi ketuban pecah dini ini? Banyak banget, mulai dari hal sederhana yaitu jatuh, itu bisa bikin pecah memang kalau benar-benar jatuhnya terlalu parah kayak gitu ya, Mams ya. Terus ini babynya terlalu besar atau cairan ketubannya terlalu banyak sehingga perutnya besar banget, itu juga rentan pecah. Terus ini yang bayinya kembar, biasanya itu juga rentan karena emang stretchnya terlalu besar, dan kebanyakan juga kalau bayi kembar itu jadi prematur ya, Mams ya, karena udah gede banget. Terus sama ada riwayat waktu kehamilannya, waktu hamil itu dia udah ada riwayat ini pernah perdarahan kayak gitu, hampir terus ngeflek gitu-gitu ya, Mams ya. Terus ini yang paling penting nih, Mams, terinfeksi. Jadi selaput ketuban ini terinfeksi bakteri, dimana bakteri ini berasal dari keputihan nih, Mams. Jadi kita kan kalau udah trimester 3 nih, biasanya kalau udah trimester 3 lembab banget kan di situ, udah karena perutnya udah gede, pahanya udah nutup banget, gampang keringetan, sumuk, Masya Allah ya. Itu kita harusnya jaga kebersihan daerah kemaluan itu, kita cegah si keputihan ini tadi. Wajar sebenarnya kalau terjadi keputihan karena memang di situ lembab ya. Tapi gimana caranya sih supaya keputihan ini nggak semakin menjadi-jadi, nggak semakin berbau atau sampai gatal kayak gitu ya, Mams ya. Karena keputihan yang berbau dan gatal adalah keputihan yang mengandung bakteri, dimana bakteri inilah yang nanti akan menggerogoti selaput ketuban Anda, dan jadi selaput ketuban itu punya bocor kecil-kecil sehingga dia bocor sebelum waktunya atau merembes sebelum waktunya, atau kita sebut pecah sebelum waktunya. Kayak gitu ya, Mams ya. Gimana sih cara mencegahnya? Pertama, pastinya kita harus hati-hati kalau udah hamil besar, jaga diri supaya nggak gampang jatuh, kalau perlu pegangan kayak gitu ya, Mams ya. Terus yang kedua, kita wajib periksa kontrol rutin. Misal di trimester 3 kan kontrolnya harus agak lebih sering ya, Mams ya, gitu kita tahu berat badan janinnya berapa, cairan ketubannya gimana kayak gitu ya, Mams ya. Terus yang ketiga itu kita wajib jaga kebersihan itu tadi, Mams. Jadi kita seumpama dia keputihan, oke, ganti celana dalam sesering mungkin, pakai daster yang longgar kalau di rumah ya, jangan pakai celana yang ketat-ketat. Terus kalau memang dia keputihannya berlebih, cebok pakai air anget, sering-sering cebok pakai air anget, bener-bener cebok pakai air anget supaya si bakteri-bakteri ini nggak berkembang, nggak jadi gatel, nggak jadi berbau kayak gitu. Semudah itu cara mencegah ketuban pecah dini. Nah, untuk cara supaya kita tenang dalam menghadapi ketuban pecah dini adalah lakukan afirmasi, lakukan prenatal gentle yoga supaya kita lebih tenang juga, latihan nafas, terus posisi bayinya bisa optimal sehingga kalaupun terjadi ketuban pecah dini, si bayi ini bisa lahir tepat waktu kayak gitu ya, Mams ya, nggak sampai diinduksi, nggak sampai melakukan operasi kayak gitu. Terus kalau perlu kita belajar hypnobirthing, kita perlu ikuti kelas hypnobirthing supaya apa, kita lebih tenang. Dan yang paling penting itu knowledge is power. Kita kan udah belajar, kita alhamdulillah tadi udah berapa menit ini udah
saya jelaskan apa itu ketuban pecah dini. Kita udah tahu, oh ternyata ketuban pecah dini itu disebabkan oleh hal ini. Oh kalau ketuban pecah dini itu seperti ini. Jadi kita knowledge is power, kita memang harus belajar di pertama supaya kita bisa tahu, oh aku sedang mengalami ketuban pecah dini. Jadi kita udah tahu dari awal. Kalau kita udah tahu dari awal, kita bisa tenang. Saya biasanya kalau melakukan yoga biasanya ada afirmasi. Saya selalu bilang, selaput ketubanku kuat hingga pembukaan lengkap. Kenapa seperti itu? Karena kan selaput ketuban ini bagusnya dia pecah saat pembukaan lengkap, di waktu yang tepat. Jadi kita harus tenang, harus mengkondisikan diri. Karena kalau kita semakin stres, si hormon oksitosin dia bakal turun. Padahal kita butuh banget nih hormon oksitosin supaya apa? Supaya berkontraksi, supaya jalan lahir kita membuka, supaya kita nggak sampai dilakukan intervensi-intervensi yang sebenarnya nggak diperlukan. Dengan kekuatan keyakinan, dimana kita itu yakin pembukaanku bertambah, jalan lahirku elastis, pembukaan bertambah, jalan lahirku elastis, dan yakin kalau bayi itu lagi berjuang sama kita, insya Allah kita bisa melahirkan bayi itu secara normal, lancar, dan mudah. Karena ada pengalaman sendiri, saya akan sharing pengalaman ibu hamil saya yang yoga di saya. Itu benar-benar ketubannya udah merembes. Kalau udah merembes, kita memang nggak menyarankan untuk terlalu banyak gerak, apalagi posisi berdiri dan duduk, kayak lebih sering disuruh rebahan kayak gitu. Terus ketubannya merembes, itu hampir diinduksi, cairan induksi udah disiapkan, belum masuk, infusnya belum dipasang. Si ibu yakin banget kalau pembukaannya itu waktu diperiksa sebelum diambil keputusan induksi itu buka 2. Terus dia yakin, dia ngomong dalam hati, ayo nak, habis 2 langsung 10, habis 2 langsung 10, habis 2 langsung 10. Sepanjang itu sampai si cairan infus ini udah di depan mata, si ibu tetap ngomong kayak gitu. Kontraksinya jadi bagus, kontraksinya adekuat, semakin bagus kayak gitu. Dan ibunya yakin, ini bukaanku udah nambah, tolong diperiksa dulu. Sebelum selang infus ini kepasang, diperiksa, alhamdulillah udah buka 5, bahkan buka 6. Masya Allah kan ya. Jadi benar-benar kekuatan pikiran itu adalah nomor 1. Pertama adalah ilmu pengetahuan, kedua keyakinan, menerima diri kita, yakin sama diri kita, yakin sama bayi kita menerima kondisi kita, dan kita berjuang, kita berdoa. Berjuang kita saat ketuban pecah dini itu adalah berdoa, karena kita kalau bergerak pun sudah nggak bisa terlalu banyak bergerak kayak itu ya Mams ya. Ini adalah materi yang panjang banget menurut saya, dan maaf tadi karena ada cerita jadi lebih panjang lagi, dan semoga bermanfaat buat mami-mami semua. Kalau ada yang kurang dipahami bisa komen di bawah, insya Allah langsung saya jawab. Terus jangan lupa subscribe video ini, channel ini, like video ini, dan juga share kalau memang video ini bermanfaat menurut mami. Terima kasih. Wassalamualaikum.